Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang dan selamat malam. Selamat beraktivitas. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, apalagi pada saat pandemi ini. Semoga kita selalu menjaga kesehatan, baik itu kesehatan tubuh maupun kesehatan pemikiran kita. Jumpa lagi, ini pertemuan mengenai hakikat bahasa. Nah, di dalam materi kali ini kita akan membahas bagaimana hakikat dari bahasa itu yang sebenarnya. Karena kalau berhubungan dengan bahasa, itu tidak akan terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja kita mulai ke dalam materinya. Hakikat bahasa. Kalau berhubungan dengan hakikat, tidak akan terlepas yang pertama, pengertian. Nah, pengertian adalah berupa konsep yang menjelaskan bahasa itu apa. Nah, di sini dijelaskan bahasa adalah ucapan atau tulisan verbal untuk menyatakan dan mengungkapkan sebuah ide. Jadi, segala sesuatu yang kita pikirkan akan kita nyatakan atau kita ungkapkan, baik itu dalam bentuk ucapan ataupun tulisan maupun gerak tubuh. Nah, itu disebut dengan bahasa. Itu pengertian dari bahasa. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian bahasa, kita lanjut ke fungsi bahasa. Nah, di sini dijelaskan ada 3 fungsi bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai ekspresi diri. Kemudian, bahasa sebagai alat berpikir. Dan yang ketiga, bahasa sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, ini penjelasan dari masing-masing fungsi bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai ekspresi diri berfungsi mengekspresikan suatu keadaan, kondisi diri manusia secara langsung maupun tidak langsung berupa perasaan dan aspirasi. Kemudian, di dalam bahasa sebagai ekspresi diri ini, adanya bahasa verbal, seseorang dapat mengungkapkan apa yang ada di dalam benak maupun di pikirannya. Contohnya, kita melakukan percakapan, membacakan sebuah puisi, membaca surat pembaca, kemudian surat cinta, dan berbagai macam lainnya yang mewakili ekspresi dari masing-masing individu. Kemudian, bahasa sebagai alat berpikir. Bahasa berguna untuk merumuskan sebuah pemikiran. Bahasa terdiri dari satuan tata bahasa atau yang disebut dengan gramatikal yang mengorganisir kata-kata menjadi susunan yang bermakna. Kemudian, sumbangan bahasa bagi kehidupan jelas sangat besar. Kelangsungan segala kegiatan manusia salah satunya disebabkan adanya bahasa. Tanpa bahasa, kita tidak bisa memiliki bayangan kehidupan seperti apa yang kita alami sekarang ini. Kemudian, bahasa membantu manusia dalam mengabstraksikan segala sesuatu terkait kehidupannya dan mengambil tindakan sesuai dengan tujuannya. Contohnya, di dalam sebuah buku, artikel, iklan, dan segala macamnya. Nah, di sini bahasa sebagai alat berpikir. Kemudian, fungsi yang ketiga, bahasa sebagai alat komunikasi. Adanya tata bahasa
atau gramatika dan kata-kata yang konstan maknanya dalam bahasa, maka bahasa verbal adalah satu-satunya sarana untuk berkomunikasi antara manusia. Bahasa membantu manusia berpikir, tidak saja untuk mengekspresikan atau mengungkapkan ide, tetapi bahasa membuat manusia dapat memahami satu sama yang lainnya. Hakikat komunikasi dalam bahasa ini adalah sebuah sarana atau alat agar berbagai hal dapat disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak lain. Adanya komunikasi ini yang mensyaratkan adanya interaksi atau hubungan di masyarakat. Contohnya, yang pertama, percakapan sehari-hari secara langsung maupun tidak langsung, seperti lewat SMS, chattingan, FB, dan lain sebagainya. Yang kedua, berita di TV, radio, media cetak, dan media internet. Dan yang ketiga contohnya, pemerintah yang digunakan, petugas parkir dapat mengarahkan sebuah truk besar ataupun alat transportasi lainnya. Nah, semua itu tidak terlepas dari bahasa. Kemudian, bahasa Indonesia. Apa dasar hukum dari bahasa Indonesia ini? Yang pertama, kalau kita lihat dari sejarah, itu tidak akan terlepas dari Sumpah Pemuda. Itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang mana bunyinya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu dasar yang pertama. Kemudian pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia bukan hanya sekedar bahasa yang muncul begitu saja. Ada landasan-landasan yang mendasarinya, yaitu Sumpah Pemuda dan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, itu ada 4 hal. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah, antar warga, dan antar budaya. Nah, itulah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian lanjut, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, ini sejarah awal bahasa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, bahasa yang ada di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam bahasa daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Sumatera sampai Pulau Irian Jaya.
Nah, bahasa apa yang awal mulanya terbentuk adalah dari bahasa Melayu. Tentu ada alasan-alasannya kenapa bahasa Indonesia menjadi cikal bakal awalnya bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan bahasa penghubung Indonesia atau yang disebut dengan lingua franca. Kemudian, sistem bahasa Melayu sederhana, tidak mengenal tingkatan bahasa. Kemudian, suku-suku bangsa di Indonesia dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia. Dan yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk digunakan sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Nah, untuk ini kita bisa melihat secara lengkap bagaimana sejarah dari bangsa Indonesia sendiri. Salah satunya berhubungan dengan bahasa. Nah, itulah materi kita hari ini mengenai hakikat dari bahasa. Terlepas dari itu, untuk bahasa Indonesia pada saat sekarang ini, perkembangannya begitu sangat pesat. Sekian pemaparan mengenai hakikat bahasa. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan berikan komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.